أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. Bapak sekalian, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat kembali menunaikan salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah keberkahan kita, menjadi wasilah pahala kita dan dicatat sebagai mizan hasanatina, di catatan amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Terakhir kita membahas tentang tidur di masjid ya, hukum tidur di masjid, karena kita masih bab masjid. Sebagai review yang kemarin bahwa hadis yang 439 itu dulu ada seorang wanita, lalu ketika berjalan dia melihat ada wanita bangsawan memakai selendang berwarna hilap. Ada wanita berselendang warna hilap deui. Wanita berselendang warna hilap deui. Ka istri we hilap. Kemudian pamisahan gitu. Jadi ada wanita di kabilah tertentu itu melihat seorang wanita bangsawan menggunakan selendang warna merah. Warna merah. Jadi jangan dikaitkan dengan kebaya merah, nggak ada hubungannya. Mengertiin saya gimana? Mengertiin kebaya merah saya gimana? Itu selendang itu karena dia bangsawan. Ya, nah, mulai nyambung pada ini. Karena dia bangsawan itu banyak batu mulianya. Selendang itu bertahtakan batu mulia. Masya Allah. Salah satu batunya itu jatuh. Yang jatuh. Lalu diambil oleh seekor burung yang biasa makan biji-bijian. Disangkanya itu biji dari buah tertentu lah begitu. Kersen atau apa mungkin dianggapnya. Nah kemudian perempuan bangsawan ini mengadu kepada keluarganya. Ya di sini kalau tidak Bani Najjar atau apa? Oli hayyin minal Arab, disebutkan perkampungan dari perkampungan Arab saja sebutkannya begitu. Lalu kemudian orang-orang itu mencurigai wanita yang tadi yang kita ceritakan pertama. Kemudian menangkapnya karena di tempat itu hanya dia. Yang dia. Ya, ditangkap, kemudian digeledah. Bahkan digeledah itu sampai ke bagian sensitifnya. Dia mengatakan di sini bahwa fatashu kubulah, sampai kubunya diperiksa. Karena dikhawatirkan ada di bagian yang sensitif pada dia. Seperti sekarang kan banyak pengedar narkoba itu menyembunyikannya di bagian itu. Yang meriksanya itu petugas wanita itu sering menemukan narkoba itu disimpan di tempat yang sensitif seperti itu dan banyak kasusnya. Nah ini pun dari dulu rupanya mulus begitu sudah ada gitu. Sehingga dia diperiksa oleh orang-orang kabilah sana, digeledah, diperiksa, tidak ditemukan. Nah ketika dia digeledah, itu burung yang tadi makan biji itu datang lagi dan melemparkan biji itu. Nah kelihatan oleh mereka, kemudian lihat ini yang ambil batu kalian ini, burung semacam burung walet, tapi nggak disebutkan namanya burung walet, tapi burung pemakan biji. Biasanya Gagak atau yang suka makan kersen itu burung kumisan kan? Burung kumisan beda lagi gitu. Kemudian kata wanita itu, nah ini yang kalian tuduhkan kepada saya, ini pelakunya. Kemudian karena wanita itu merasa telah dizalimi, digeledah, bahkan area sensitifnya diperiksa,
sampai tidak ditemukan. Kemudian wanita ini datang ke masjid Rasul SAW wa aslamat, ya, lalu dia masuk Islam, ya. Kemudian setelah masuk Islam kan wanita ini kan sebatang kara, tidak punya keluarga, kemudian membangun tenda di masjid. Ini cerita inti kita di sini. Jadi fakana laha khibaun fil masjid au hibsun qalat, dan seterusnya. Jadi wanita ini membangun sebuah tenda, ya, di masjid di zaman Rasul SAW, di masjid Rasulullah SAW, dan para sahabat Rasul dan Aisyah membiarkan. Itu artinya membangun kemah di masjid itu bagi orang yang tidak punya tempat tinggal boleh-boleh saja. Ya, cuman perlu diperhatikan zaman sekarang mah tidak banyak orang yang tulus, banyaknya orang modus. Kalau itu dibuka kerannya pada di masjid, bisa-bisa nu ngalontrak teh pindah ka dieu, Pak. Wah, terkena ngontrak tuh kieu mah, mesernya tenda di masjid. Jadi siang mengencar, dilari rezeki, kemudian uangnya di masjid gitu. Nyata diperlakukan bijak lah, diatur ya tidak. Tapi pada prinsipnya hukumnya boleh mendirikan tenda, karena ada orang yang benar-benar alergi dan menolak, Pak, orang istirahat di masjid atau itu menolak banget gitu. Bahkan tidur pun kadang diusir oleh DKM-nya, bahkan nggak boleh sama sekali. Ditulis dilarang tidur. Ditulis di dalam tidur, dilarang ngiler dan lain sebagainya. Pokoknya ada masjid yang bersikap ekstrim kepada orang yang istirahat di masjid, langsung digembok, kunci, diusir. Masuk surga pom bensin. Nah itu jangan diikuti masjid semacam itu. Tapi juga jangan terlalu bebas. Soalnya kalau terlalu bebas, tadi saya katakan orang sekarang sudah susah atau langka kita mencari orang yang tulus. Banyaknya orang yang tulus. Nanti kalau tenda banyak juga riuh juga nanti. Pak DKM susah ini menghimbaunya. Apa namanya? Orang sudah azan mesti kerek ke tenda, nanti ada potong gitu. Lalu di sini juga di hadis yang ke tema yang ke-58, bab 58 itu tentang tidurnya laki-laki di masjid. Kalau tadi wanita, sekarang laki-laki. Jadi ceritanya ini bahwa Nabi itu memiliki sahabat sekitar 30 atau 40 orang, disebut dengan ahlu sufah, ashabu sufah atau ahlu sufah. Mereka ini kalangan fuqara dan masakin, orang-orang miskin di kalangan sahabat. Jadi ada sahabat yang kaya banget, ada yang menengah, mapan, ada juga yang ahlu sufah. Ini yang ahli sahabat yang miskin. Makanya kata sufi itu sebagian ada yang menisbatkan ke kata sufah, karena hidup sederhana, miskin, kemudian tapi mereka rajin ibadah dan senantiasa di masjid itu ahli sufah. Masuk Abu Hurairah. Termasuk sahabat-sahabat yang sederhana, ya, mungkin Abu Hurairah juga termasuk ahli sufah. Nah, mereka ini, tetapi yang paling masyhur sufa itu lebih dinisbatkan kepada sufi dari kata sofa, kebersihan jiwa, lebih kepada sana. Jadi tasawuf dari tasawuf atau sufi lebih kepada arti sofa, kebersihan jiwa, ya. Tapi ada sebagian yang menisbatkannya kepada nama sufah karena kesederhanaannya. Jadi mereka ini tidurnya di masjid. Dan makanya dari mana ya? Makanya ada orang yang membawa makanan atau berbelas kasihan kepada mereka, kemudian makan di sana. Yang kedua, Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau belum menikah adalah tidurnya di masjid. Karena yanamu wa huwa syabun a'zabu la ahlalahu fi masjidin. Ibnu Umar sebelum menikah itu syab itu apa? Pemuda. Azab itu perjaka ataupun lajang, ya. Tidak memiliki la ahlalahu ay la ahliyatalahu, tidak punya keluarga. Tidurnya di mana? Di masjidin Nabi SAW. Tidur di masjid Nabi SAW. Jadi ini mungkin bisa juga saran kepada yang masih muda. Dulu kami mahasiswa sering tidur di masjid. Orang Padang dulu. Ya, ketika belum menikah, belum keluarga, tidur di masjid. Lebih karena lega gulitikan sih. Lega gulitikan segala macam. Itu kalau kita sahabat. Lalu hadis terakhirnya ini cerita Ali dengan Fatimah, ya, radhiyallahu taala anha. Jadi suatu hari Ali bin Abi Thalib ini pasea dengan Fatimah Zahra. Ini menunjukkan betapa sahabat itu hidup dalam sifat-sifat manusiawinya. Disebutkan di sini Fatimah bercerita bahwasanya Rasulullah mengunjungi rumah Fatimah putrinya.
Falam yajid aliyan, tidak menemukan Ali di rumah putrinya tersebut. Faqala aina ibnu ammika, mana sepupu? Nah, karena bagi Nabi mah sepupu itu kan. Mana sepupu? Qalat kana bainu wa bainahu syai'un. Nuju pasea ya Rasul, ya ayah. Aduh bapak nuju pasea sim kuring teh sareng nanti Ali teh. Fa kharaja faghadabani, Ali marah dariku, jadi kesal. Suamiku kesal dariku. Fa kharaja, lalu keluar, falam yaqil indi, dan mondok nanti teu di bumi. Ali mah pami nuju pasea teu mondok di bumi. Faqala sallallahu alaihi insan undur ma aina huwa. Lalu Rasul memanggil seorang gulam, seorang pemuda. Jang, tadi jang. Pangnengankeun Mang Ali basa urang. Pangnengan Mang Ali. Faja'a faqala ya Rasulullah huwa fi masjid. Ya Rasul, pangarsa Ali nuju di masjid. Raqidun mutajun, ngarengkol tidur. Tidur ngarengkol. Pundungna teh ka masjidnya. Pundungna ka masjid. Orang soleh mah pundungna ka masjid. Nah ini pelajaran juga buat para suami. Kekesalan kepada istri pasti ada. Pasya itu dinamika keluarga. Bahkan pasya itu ada yang mengatakan pasya itu rukun sono. Rukun sono. Tapi orang soleh pasya kaburna ke masjid, ada bedanya. Ada ya, pasya nyari ketenangan jangan ke diskotik, jangan ke hotel, jangan ke tempat penginapan. Kenapa? Banyak kucing kering di sana. Bahaya. Garam dan kering kumpul di sana juga. Nah, Sayyidina Ali ditemukan oleh pesuruh Rasulullah SAW raqidun fil masjid muttaji'un. Jadi muttaji itu tidur, raqid itu ngerengkol. Tidur ya gitu. Faja'a Rasulullah SAW wa huwa muttaji'un qad saqata rida'uhu. Nah, sorban beliau itu terjatuh dari kepalanya, maksudnya tidak pada tempatnya di kepalanya. Sehingga kepalanya itu penuh debu karena musim zaman dulu tidak pakai karpet. Lalu Rasul membasuh debunya dari kepala Sayyidina Ali dan mengatakan ya Abu Turab. Abu Turab itu bapaknya tanah, tapi bahasa orang nama hai nu debuan, bangun pulang ke rumah, temui istrimu. Nah, jadi mitoha neang minantu teh aya contohna di Rasulullah SAW. Tapi ku sabab orang soleh minantuna milarina gampang ke masjid gitu. Coba minantu mun guraung kemana duka itu? Bisa-bisa di diskotik, bisa-bisa di alun-alun, bisa alhamdulillah. Ini gambaran bagi kita bahwasanya. Tapi hukum yang ingin kita ambil dari hadis ini adalah bahwa Masjid Rasulullah SAW itu betul-betul sifatnya itu sangat-sangat ngakomodir terkait dengan kebutuhan manusia. Orang pundung di rumah ke masjid, lebih lapang hatinya, tidur di masjid. Pasya di rumah tidur di masjid. Kemudian ada masalah ke masjid. Jadi masjid itu tempat menumpahkan segala macam asa dan rasa bagi seorang muslim. Nah kalau kita mah kan kadang tidak ke masjid sebagian besar mungkin umat Islam jangankan untuk menumpahkan asa dan rasa mengeluh kepada Allah, bahkan untuk ibadah yang wajib saja sholat itu banyak yang tidak ke masjid. Survei menyebutkan bahwa dari semua umat Islam itu yang ke masjid hanya 3% di Indonesia ini. 3% yang ke masjid. Dan itu nampak terlihat jelas. Masjid di kampung besar, satu desa satu masjid besar, subuhna kan dua jajar. Bisa jajar kadang imam eta mu adina eta pembatna eta. Jamaahna tiluan terbuat, masjidnya besar. Itu kalau kita hitung imam jamaah 5 dari seluruh penduduk desa yang laki-laki bahkan mungkin kurang 3%. Mungkin kurang mungkin 1%. Nah ini yang disurvei oleh suatu lembaga dan mereka mempublish hasil surveinya bahwasanya dari sekian besar umat Islam itu hanya 3% yang terbiasa ke masjid. Nah, itu PR kita yang ngurus yang 97% itu. Gimana mengajak mereka ke masjid-masjid Allah. Kalau sudah di masjid mah geus kumaha engke pokona ka masjid heula. Masjid bade taklim mangga, bade zikir mangga, salat mangga. Bade tidur juga tafadhol silahkan. Kalau sudah di masjid mah. Yang penting mau dulu dia ke masjid, mendekat kepada Allah, dia menumpahkan tadi perasaan dan asa sehingga dia menemukan celah dalam hidupnya yang menjadi ketenangan gitu.
Jadi ini hadis yang ke 441 ini tentang Ali bin Abi Thalib ketika pundung dari istrinya Fatimah Zahra, beliau tidur di masjid. Kemudian Rasul susul dan menyeka debu dari wajahnya karena surbannya jatuh, dan Rasul SAW kembali mendamaikan, mengharmoniskan kembali Ali dan Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anhuma, an Ali wa an Fatimah, wa sallallahu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis yang ke-441. Nah, kemudian berikutnya adalah bab as-shalah idza qadima min safar. Disunahkan kita ini kalau dari perjalanan, Pak, jangan langsung ke rumah. Iya. Tapi ke masjid dulu. Agar apa? Agar istri bisa persiapan. Mungkin dia dandan dulu, kemudian bebersih dulu dan lain-lain. Bahkan ada ulama mengatakan dalam sebuah riwayat itu agar dia bebersih dulu. Bahkan disebutkan cukar-cukur dulu katanya. Disebutkannya itu supaya siap ketika keluarga menyambut suaminya. Hadisnya adalah waqala Ka'ab bin Malik kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qadima min safarin bada'a bil masjid fa shalla fihi. Rasul itu senantiasa kalau pulang dari safar itu tidak langsung ke rumah, nyimpang dulu di masjid, bebersih dulu, sholat dulu, mukanya diseka dengan air dulu, sudah kelihatan segar, kemudian segala macam sholat, baru mendatangi keluarganya. Sholat mutlak bisa, sholat duha bisa, tergantung waktunya. Bisa jadi sholat wajib kalau itu waktu wajib. Yang jelas Rasul kalau datang dari safar tidak langsung ke rumah, ke masjid dulu, bebersih, sholat, kemudian baru menemui keluarganya. Itu agar istri juga memiliki kesiapan menyambut suaminya. Jadi istri ketika ditemui pertama kali oleh suaminya yang datang dari tempat yang jauh dan lama, mendapati kedua pihak ini dalam keadaan versi terbaiknya, bahasa kita. Versi terbaiknya, menyisiran, ya, kelimisan minyak rambut, sengit, kan enak. Suami melihat istrinya siap, enak. Istri melihat suaminya bersih juga enak. Bayangkan datang dari safar, muka kusut, kemudian nanti rambutnya cak-cakan, kesangan, bau bawang 7 rupa dari saudaranya masuk ke rumah. Istrinya juga tidak siap. Mungkin bangun tidur dia masih pakai pakaian masak segala macam menyambut suaminya. Suami melihat istrinya bukan versi terbaiknya dan istri melihat suaminya bukan versi terbaiknya. Timbullah di sana saling sungkan gitu. Wah, tidak sesuai ekspektasi gitu. Ini langsung mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita datang dari safar, usahakan kita menunjukkan diri kita yang sebaik-baiknya. Istri juga sama, ketika menyambut suami datang dari perjalanan, itu mereka menunjukkan sempurna mungkin. Wewangian dulu lah segala macam. Masih dengan Rasul pandai. Ya, itu salah satu konteks di zaman Rasul. Tapi zaman sekarang juga kalaupun orang tidak nempel rumah ke masjid juga tidak terlalu jauh. Tidak terlalu jauh, mungkin hanya beberapa meter. Kecuali kalau misalkan rumahnya di sini, masjidnya di alun-alun, ya itu mungkin agak susah. Tapi kalau rumahnya di sini, masjidnya 10 meter, mungkin paling jauh 100 meter, itu masih bisa. Kita datang dari safar, bebersih dulu di masjid, salat, kemudian baru mendatangi keluarga. Itu hadis yang ke bab yang ke-59. Nah, berikutnya adalah bab idza dakhala ahadukum al-masjida falyarka rak'atain qabla an yajlisa. Bab tentang kalau orang itu masuk masjid jangan melakukan apa-apa dulu kecuali dia ruku 2 kali, maksudnya salat tahiyatul masjid dulu. Ini kadang kita ada yang nggak paham, mungkin datang ke masjid langsung duduk padahal waktu masih ada untuk tahiyat. Kalau ada maka lakukan tahiyat. Ini hadisnya dari Abu Qatadah As-Sulami bahwasanya Rasulullah SAW qala idza dakhala ahadukum al-masjid falyarka' rak'ataini qabla an yajlisa. Ini hadisnya masyhur sekali. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang masuk ke masjid jangan langsung duduk tapi ambillah salat 2 rakaat terlebih dahulu. Itu pun catatannya jika ada kesempatan. Karena kaidahnya idza uqimatil fariidhah, kalau fariidhah itu sudah ditegakkan, dilakukan, maka tidak ada nafilah, tidak ada sunnah. Ya, lagi sholat sunnah kemudian qomat, batalkan sunnahnya, ikut fariidhah. Dan itu biasa terjadi dari zaman dahulu juga seperti itu. Kecuali kalau sholat sunnahnya misalkan lagi tahiyat
sudah fase akhir sholatnya maka tamatkan kemudian ikut jamaah. Tapi kalau masih 1 rakaat atau mungkin masih agak lama, batalkan sholat sunnahnya karena tidak ada nafilah, tidak ada sunnah ketika wajib dilaksanakan. Nah ini yang menjadi motivasi kita kenapa kita lama-lama duduk di masjid. Ya. Hadis dari Rasulullah riwayat Abu Hurairah anna Rasulullah SAW qala al malaikah tusalli, malaikat senantiasa mendoakan. Jadi kalau malaikat tusalli itu bukan malaikat sholat, malaikat mendoakan. Malaikat senantiasa mendoakan ala ahadikum kepada orang di antara kalian. Madama selama fil masjid fi shalah fi musallahu di tempat sholatnya. Jadi malaikat itu senantiasa mendoakan orang yang duduk di masjid. Ala di sholafihi yang dia sholat di situ. Malam yuhdis yaqtaqul Allahumma gfir lahu Allahumma irhamhu. Jadi selama kita di masjid menunggu sholat ke sholat itu dihitung sholat. Sudah sering kita sampaikan bahwa orang yang menunggu sholat huwa fi sholah man tadra sholat. Dia dihitung di masjid selama dia menunggu sholat. Dia dihitung sholat selama menunggu sholat. Jadi kalau kita misalkan subuh menunggu syuruk, maka waktu antara subuh ke syuruk itu dihitung sholat. Maghrib ke isya dihitung sholat. Atau zuhur ke asar kita di masjid itu dihitung sholat. Waktu yang bergulir zuhur ke asar itu dihitung sholat. Asar ke maghrib dihitung sholat. Lumayan kan? Kita tidak sholat tapi dihitung sholat. Dan malaikat di waktu yang sama mendoakan dengan doa Allahumma gfir lahu Allahumma arhamhu. Ini motivasi kepada kita agar senang-senang kita berdiam diri di masjid. Satu, dihitung sholat meskipun kita tidak sholat. Yang kedua, malaikat mendoakan setiap waktu, setiap detiknya itu dengan doa yang sangat kita butuhkan. Allahumma gfir lahu, ya Allah ampuni dia. Allahumma arhamhu, ya Allah sayangi dia atau rahmati dia. Dan doanya malaikat pun ijabah. Doanya malaikat itu mustajab. Kita didoakan malaikat Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir lahu, dan terus kalau kita sejam berarti malaikat mendoakannya sejam. Makanya orang yang rajin-rajin di masjid kemudian menunggu sholat, insya Allah berkah hidupnya. Insya Allah berkah hidupnya. Dan itu menjadi motivasi kita dalam ibadah dan senang-senang kita tinggal di masjid. Dalam sebuah hadis, orang yang nanti akan dilindungi Allah dalam hari mahsyar adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya selalu terpaut, nyangkut terus ke masjid. Itu termasuk orang yang dapat fasilitas khusus sebagai orang yang dinaungi di hari mahsyar yang sangat mencekam ya. Lalu berikutnya adalah dari Anas, beliau meriwayatkan karena melihat fenomena ya mungkin generasi berikutnya begitu orang-orang bangun masjid kemudian masjidnya mewah-mewah atau dibanggakan, maka Anas mengatakan ya tabahau nabiha la yughayyiruna illa qalila. Jadi nanti ada fenomena manusia itu bermegah-megahan dengan masjid. Masjidnya kosong. Wa qala Ibnu Abbas lataz rafannaha kama zakhrafatil yahud wan nasara. Nanti umat Islam itu akan mengikuti langkah orang Yahudi, orang Nasrani, membagus-baguskan masjid, memegah-megahkan masjid, tetapi yaitu masjidnya tidak terlalu terpakai. Imam Anas bin Malik sudah memperingatkan kita bahwasanya nanti umat Muhammad ini akan mengikuti langkah orang Yahudi bahkan dalam hal masjidnya. Masjidnya dibuat mewah, ya tabahau nabiha, berbangga-bangga. Masjid orang Panghadena, masjid orang yang paling bagus. Masjid provinsi anu lebih bagus dari masjid lain, begitu. Nanti orang-orang itu akan bangga dengan masjid. Oh, bangga kita punya masjid ini. Dan masjid lain itu tidak seperti masjid itu. Nah, fenomena itu sudah diberitakan oleh sahabat Nabi ya, Ibnu Abbas bahwasanya nanti akan ada umat yang kerjaannya itu diantaranya adalah membangga-banggakan masjid. Bahkan beliau mengatakan bahkan akan mengikuti langkahnya Yahudi Nasrani, membaguskan masjid, memewahkan masjid, mengagrengkan masjid, dan mereka berbangga diri. Ya, tetapi itu tidak menambah ataupun tidak menjadikan masjid sebagai tempat ibadah, tempat ilmu, memakmurkannya dengan baik, hanya membanggakan kemewahannya saja. Dan itu fenomena itu sekarang sudah terasa. Fenomena sekarang sudah terasa. Padahal zaman Nabi itu para sahabat bersusah payah kemudian berjibaku membangun masjid dengan al-jarid, dengan jerami, lalu labinatan
masang bata satu-satu, kemudian ditemplok, kemudian pakai jerami, kemudian pakai alas dedaunan berupa kurma, lalu tiangnya dengan pohon kurma. Itu sangat sederhana. Meskipun di zaman itu Nabi bisa saja mengumpulkan dana atau mencari dana membangun masjid seperti ada di tempat ibadahnya orang Persia. Masjid bisa, Rasul bisa membangun masjid seperti tempat ibadah atau istana yang ada di Persia ataupun di Romawi. Rasul bisa saja memobilisasi umat, kita bangun masjid yang mewah, misalnya bangun masjid yang hebat, minimal nyamain dengan orang-orang Persia atau orang Romawi, tapi Rasul tidak mengarahkannya ke sana. Ini mengandung hikmah kepada kita bahwa masjid itu yang penting adalah kemakmurannya. Rasul dalam Al-Qur'an, maka lil musyrikin an ya'muru masajidallah. Orang-orang musyrik itu tidak akan memakmurkan masjid. Ini juga semacam pengingat kepada kita bahwa orang musyrik itu tandanya adalah mereka tidak memakmurkan masjid. Tidak memakmurkan masjid. Berarti yang musyrikin di sini bisa jadi musyrikin yang sebenarnya Islam, gitu. Musyrikin yang sebenarnya Islam, karena kalau musyrikin bukan Islam nggak mungkin tahu masjid, nggak mungkin tahu masjid. Makanya di sini maka lil musyrikin an ya'muru masajidallah syahidina la anfusihim bil kufri. Orang-orang musyrik tidak akan memakmurkan masjid-masjid Allah dan mereka mempersaksikan diri mereka dalam kekafiran. Ulaika habitat a'maluhum wa fin nari hum khalidun. Orang-orang kafir itu orang-orang musyrik, berarti dia tuh Islam tapi musyrik. Habitat a'maluhum, amal ibadahnya terhapus, amal ibadahnya hilang, ya. Wa fin nari hum khalidun, dan di neraka mereka dalam kekekalan. Ini tafsir kita kemarin juga surat Al-Lail, walal akhiratu wa inna lana lal akhirata wal ula. Allah lah pemilik akhirat. Ada syubhat yang digaungkan kepada umat Islam dan mereka mengatakan kalau surga itu hanya didiami oleh orang Islam saja, lantas bagaimana nasib 6,5 miliar manusia katanya? Gimana nasibnya kalau surga hanya diisi orang Islam? Dan juga mereka mengatakan bahwa semua agama dan semua pelaku kebaikan itu masuk surga. Nah, kita jawab bahwasanya Allah lah pemilik akhirat. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Kamilah pemilik akhirat, kata Allah. Maka Allah yang paling berhak dan yang paling punya kewenangan, yang paling bisa memasukkan orang kemana surganya, kemana nerakanya. Sederhananya begini. Kalau ada wisuda di salah satu kampus, setelah wisuda ITB misalnya, wisuda ITB, kemudian ada orang, mungkin dia dari MIT lah, dari Amerika, jago sekali, mungkin bisa ngalahkan seluruh wisudawan ITB itu, dan mungkin profesor juga kalah. Orang ini datang kuliah di Amerika, datang mau ikutan wisuda, boleh nggak? Nggak daftar kok. Nggak boleh, karena dia nggak daftar. Nah maka ini pun sama, orang yang masuk surga kata Allah yang hanya mengatakan la ilaha illallah. Maka seluruh orang yang melakukan kebaikan, meskipun kebaikannya mengalahkan seluruh umat, tapi dia tidak la ilaha illallah, kebaikannya tidak akan diterima. Makanya kebaikan orang kafir itu menggantung sampai dia bersyahadat. Misalkan ada orang kafir, dia sedekah 1 triliun, sedekah kepada umat Islam ataupun kepada orang fakir, orang miskin, dia tidak akan mendapatkan pahala akhirat, tapi dia mendapatkan keuntungan dunia, kehormatan, kedermawanan. Allah mudahkan rezekinya, Allah gampangkan usahanya, tapi dia satu yang tidak mendapatkan pahala di akhirat. Jadi Allah Allah berikan semua balasan duniawinya atas sikap dermawannya, tapi tidak diberikan pahala akhirat. Kan kita sering mendengar yayasan ya, misalkan ada Bill Gates Foundation, misalkan dia menyumbang sekian puluh miliar dolar ke Afrika. Tapi sangat disayangkan perbuatan baik dan kemuliaan atau kedermawanan orang-orang yang tidak mengatakan la ilaha illallah, bukan Islam, itu sifatnya dalam keyakinan kita itu menggantung. Tidak Allah berikan kepada dia balasan akhiratnya, tapi Allah berikan balasan dunianya. Apa itu? Usahanya maju, dia menjadi orang terkaya di dunia pernah waktu itu, dan Allah mudahkan pintu-pintu rezekinya. Makanya orang dermawan, orang sedekah mah meskipun dia kafir, Allah mudahkan rezekinya. Apalagi orang Islam. Hanya saja bedanya orang Islam mah plus dapat pahala akhirat, orang kafir tidak dapat pahala akhirat. Seperti tadi,
alumni ITB mau wisuda, ada alumni Amerika mau ikut wisuda, meskipun lebih pandai tidak akan diterima. Anda tidak termasuk dalam pendaftar kami. Anda tidak masuk dalam daftar siswa kami, tidak boleh wisuda. Meskipun kepintaran Anda melebihi seluruh orang di sini, Anda tidak termasuk daftar orang Muslim. Anda tidak termasuk daftar orang beriman. Maka mohon maaf, Anda tidak termasuk daftar orang yang dinyatakan oleh Allah bahwa yang masuk surga itu yang mengatakan la ilaha illallah. Rasul diutus untuk la ilaha illallah. Nabi diberi wahyu untuk la ilaha illallah. Surga diciptakan untuk la ilaha illallah. Neraka diadakan untuk la ilaha illallah. Bagi yang melanggar la ilaha illallah neraka, bagi yang mentaati la ilaha illallah surga. Jadi semua ini bermuara di satu kalimat, yaitu la ilaha illallah. Dan semua hidup kita juga bermuaranya di sana. Wah, di dulu pernah merah lagi. Semua hidup kita, bahkan keselamatannya, kesengsaraannya itu bermuara di kalimat ini, la ilaha illallah. Makanya disebutkan itu bahwa fa'alam annahu la ilaha illallah wa afdhalu dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Kematian pun selamat kematian atau tidaknya itu berdasarkan kalimat la ilaha illallah. Nah ini innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Hanya orang-orang yang beriman saja yang mau memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Ini harus terketuk hati kita ketika Allah mengatakan hanya orang beriman yang mau memakmurkan masjid Allah. Inama itu kan kata hanya kan. Inama itu lil hasri, untuk pembatasan. Inama itu artinya lil hasri, pembatasan. Hanya orang-orang beriman saja yang mau memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya harusnya ngeri kalau dengar ayat ini. Kalau kita tidak memakmurkan masjid Allah, jangan-jangan kita dikeluarkan dari kelompok ini. Dia muslim tapi belum mukmin. Karena derajat orang kan Islam dulu, lalu Islamnya sudah baik naik iman, imannya sudah baik naik ihsan. Itu derajat manusia. Islam, iman. Makanya ketika orang Arab mengatakan qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Orang Arab itu berkuar-kuar kepada Rasulullah. Amanna ya Rasulullah, kami sudah beriman. Turun ayat. Allah mengatakan, katakan wahai Muhammad, mereka ini belum beriman, baru berislam. Nah, berarti Islam dulu. Kalau Islamnya bagus, rukun Islamnya terpenuhi, naik iman. Imannya bagus, naik derajat ihsan. Nah, derajat paling sempurna itu adalah ihsan. Derajat ketakwaan. Kita semua menuju ke sana, menuju ke ketakwaan, menuju ke ihsan. Karena balasan surga itu yang paling sempurna adalah buat orang-orang yang melakukan ihsan. Lilladzina ahsanu, bagi orang-orang yang berbuat ihsan, al-husna wa ziyadah. Allah berikan surga plus bonusnya. Apa itu bonusnya? Melihat Allah Subhanahu wa taala. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang beriman, bagi orang yang melakukan ihsan, Allah berikan dua balasan. Balasan pertama adalah husna, surga. Balasan kedua adalah ziyadah, bonusnya. Apa itu bonus surga? Melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah puncak kenikmatan surga. Tidak ada yang lebih nikmat dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seluruh kenikmatan surga itu kalah dengan kenikmatan kita memandang Allah Subhanahu wa taala. Ketika diberikan bidadari, kita katakan bidadari lebih dari segalanya. Ketika dijumpakan dengan orang tua kita yang sudah meninggal, itu segalanya, kenikmatan dan kebahagiaan. Ketika diberikan buah-buahan, makanan, itu segalanya yang paling nikmat di surga. Tetapi ketika diizinkan melihat Allah, seluruh kenikmatan surga itu tidak ada apa-apanya. Dan itulah puncak kenikmatan surga, kita memandang Allah, zat yang tiap hari kita ibadah, kita doa kepada Allah dan sebagainya. Itu dapat kita lihat nanti. Wujuhu yaumadin nadhirah ila rabbiha nazirah. Nanti wajah-wajah berseri melihat Tuhannya secara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bicara bagaimana, tetapi itu karena Allah mengizinkan mereka untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu beberapa etika atau adab kita dalam memakmurkan masjid. Nanti teknisnya mah bisa dipelajari dalam bab lain tentang bagaimana kita memakmurkan masjid. Tapi pada prinsipnya hanya orang yang beriman saja yang mau memakmurkan masjid Allah. Imaratul masjid itu hanya orang beriman saja.
Innama itu pembatasan, artinya sedikit orangnya. Innama itu pembatasan, berarti hanya sedikit orang yang mau ya'muru masajidallah, yang memakmurkan masjid-masjid Allah SWT. Yang memewahkan banyak masjid itu, yang nyumbang banyak, yang memewahkan banyak, yang membangun bermegah-megah banyak, tetapi yang ya'muru itu tidak banyak. Makanya Allah membatasi innama, hanya saja atau sedikit saja orang yang mau memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Ini juga kisah berikutnya kita lewat saja karena ini kisah sahabat bahu membahu membangun masjid. Ada yang bawa batu, ada yang bawa kayu, belum tacan semen, batang pohon kurma itu dibawa barang-barang, kemudian ada yang angkat batu, bukan batu bata ya, labinah itu bata, disusun satu persatu, dibangun masjidnya kotak, kemudian ada pelepah kurma di atasnya, hanya menahan panas saja. Kalau hujan mah ini bocor turun. Makanya kata Rasul, kalau hujan shollu fi buyutikum, salatlah di rumah-rumah kalian kalau hujan. Kenapa? Masjid Rasul itu kalau hujan bocor ya. Bahkan disaksikan juga kejadian itu ketika malam Lailatul Qadar. Rasul SAW terlihat di malam Lailatul Qadar itu pas sholat subuh, terlihat jidat beliau itu putih karena pasir yang basah. Jadi beliau sujud, ada pasirnya mengering, itu tandanya bahwa Masjid Rasul itu tembus air dan basah. Makanya wajar saja kalau beliau memerintahkan kalau hujan shollu fi buyutikum, salatlah di rumah-rumah kalian. Nah kalau itu dipraktekkan di Indonesia full 1 tahun, di Indonesia kan hujannya kadang 1 tahun, berarti mau ke masjid seumur umur. Bagi sepi. Ya, makanya di Indonesia itu tanahnya sudah beton, kemudian payung juga banyak, masjidnya sudah mapan seperti ini. Maka perlu diperhatikan dengan bijak hadis tadi yang mengatakan bahwa sholatlah kalian. Meskipun ada ulama berpendapat, meskipun masjidnya sudah beratapkan yang tidak bocor, masjidnya sudah nyaman, kemudian jalannya sudah beton, maka tetap rukhsah sholat di rumah kalau hujan itu tetap ada. Karena berpegang teguh pada teks hadis itu. Sholatlah kalian di rumah kalian kalau sedang turun hujan. Nah kita jalan tengah aja. Kalau hujannya lebat boleh di rumah. Kalau hujannya ya bisa ditanggulangi dengan payung. Tapi kalau di Indonesia menggunakan rukhsah itu terus full, bisa jadi setahun kita nggak ke masjid karena hujan tiap hari. Kalau lagi musim hujan terus, sepanjang musim itu hujan terus. Bahkan kadang hujannya gede, kadang kecil dan hujan terus. Terus kami pernah kuliah di Timur Tengah. Itu kalau sudah hujan, tanah itu mendelowonya itu lebih parah, Pak. Mendelowo teh jeblok pisan. Dan itu keringnya 2 minggu kadang-kadang. Kalau sudah hujan 2 minggu kita tidak main bola. Jadi pokoknya otomatis geus hujan 2 minggu prewe bola teh. Naon wae kompetisina kalau kita di BPI. Di kita mah tanah sudah beton semua, ke sana sudah pelur, sudah semen. Air hujan masuk langsung ke drainase dan terbuang gitu. Jadi sebenarnya sudah tidak ada alasan kita kalau tidak ke masjid gara-gara hujan yang kecil. Kalau hujan gede kan memang ada bahaya lain, misalkan badai atau denor gelap. Kalau masjid kabentar tutung kan itu bahaya kan begitu dan sebagainya. Nah jadi perlakukanlah dengan bijak rukhsah kita sholat di rumah ketika turun hujan. Kalau gede banget enggak, kalau masih kecil dengan payung juga boleh. Nah ini ada sahabat bernama Ibnu Abbas ya. Ibnu Abbas meriwayatkan di sini bahwa ada sahabat Nabi yang Ammar, namanya Ammar. Ammar itu rajin sekali membantu Rasul bangun masjid, angkat batu, angkat bata dan sebagainya. Sampai Rasul mengingatkan, "Wai ya Ammar, aduh, dedeh teuing Ammar, taqtuluhu al-fi'atul baghiyah. Dia nanti akan terbunuh oleh pemberontak." Benar. Rasul itu sudah diberi sinyalemen kabar oleh Allah Ta'ala tentang kematian orang-orang. Ketika perang Badar, Rasul mengatakan tah didinya tah Abu Jahal bakal payah didinya tempatnya tah Umayyah bin Khalaf didinya payah. Kemudian ketika cucunya Husain, Rasul mengatakan bahwa Husain itu akan terbunuh di satu tempat.
disebutkan tempatnya dan kejadian beliau terbunuh di sana. Nah, ini Ammar diberitahu oleh beliau bahwa Ammar itu kasihan banget, dia akan dibunuh oleh pemberontak. Dan Ammar mengatakan a'udzubillahi minal fitan, aku berlindung pada Allah dari fitnah yang menimpa umat Islam. Itu. Tapi tema hadis ini intinya adalah bagaimana sahabat itu bahu membahu mengangkatan batu, mengangkatan batu. Suatu hari ada ketika merenovasi masjid, ya, itu orang teh lebih banyak bicaranya daripada langsung mulai ngerenov itu. Sampai ditegur, "Qad aksartum." Wow, loba omong orang yang gitu bahasa orang nama. Aksartum kasirul kalam. Jadi mana kamu terlalu banyak ngomong, udah langsung aja mau renov mana, perbaiki mana langsung aja jebret gitu ya. Karena kalau aksartul kalam, kalian banyak bercakap di surganya, mau beres-beres renov masjidnya. Kalau ngobrol pakai itu kan dia bala-bala dua piring saya. Can ge naik ke luhur, tapi komentar sudah banyak, masjid nggak beres-beres renovnya, sehingga ya tidak selesai. Ini ada ceritanya. Akhirnya nas fil matar wa iyyaka an tahmir wa kemudian dikatakan aksartum, kalian terlalu banyak bicara. Kalau mau renov atau bangun masjid langsung saja. Langsung ambil seorang bata, ambil yang lain batu, ambil kayunya, ambil tiangnya, langsung gitu. Karena berarti kalau kita bisa tarik hukum makruh kita ini banyak bicara, banyak segala macam omong sana omong ini, tapi pagawean teu lakon. Jadi komentator bola sih digaji, namun komentator masjid mau digaji Pak. Bala-balanya dua piring, cengek wes saya, cengek setanggal. Nah, ini teguran dari. Total barangkali ada yang mau bertanya silakan. Ini masih tema tentang masjid ya. Yang tadi yang subhat tadi yang banyak terjadi dalam fenomena kita, terus yang pertama menganggap bahwa apapun agamanya kalau dia berbuat baik ya, akan Allah terima dan masuk surga. Itu luar biasa sekarang. Yang youtuber yang merasa orang free thinker, berpikir bebas, merasa pandai sekali itu banyak sekali. Tapi alhamdulillah lah Ustaz Adi dan lain-lain Ustaz Sobat itu membalas. Yang kedua ada yang levelnya lebih bawah itu umat Islam. Kemarin saya lihat karena ini viral saya sebut namanya ya. Karena viral si Sule diwawancara ku Roma Irama. Ditanya bab salat kumaha? Nyata cenah abdi teh belang betong keneh cenah. Tapi cenah alhamdulillah sok ditamalan ku amalan saja cek Roma teh tamalan kumaha? Nya kieu cenah sedekah enggak bisa cek Roma. Lamun amalan yang paling pertama dihisab dari yaumil akhir adalah salat bagus yang lain. Kalau jelek enggak akan terima. Oh jangan mati aku. Cenah hadisnya begitu keterangannya. Jadi orang itu akan menerima amalan dari yang lain-lainnya sedekah, zakat dan lain-lainnya itu kalau salatnya benar. Nah ini banyak terjadi di kita. Di kita mah dia menganggap bahwa keun bae salat bareng betom tapi ditambah nu lain. Aduh parah ini. Subhat ini memang merajalela ini di kalangan kita. Dikira-kira hukumnya teh dalilnya teh dikira-kira. Nah, betul, dan itu dalam hadisnya cukup jelas itu kan bahwa pertama amal yang dihisab itu adalah salat. In kubilat, kalau salatnya diterima, kubilat sairu amali, amal salat yang lain diterima. Tapi kalau kurang ya, naqasat, kalau kurang amalannya tidak sempurna, maka la tuqbal sairu amali, la yuqbal sairu amali, amal-amalnya tidak akan diterima gitu. In wujidat kamilatan, kalau sempurna kamilah, apa kamilah itu? Sempurna, maka kubila sairu amali. Wa in wujidat naqisatan, tapi kalau didapati salatnya naqisah, kurang, maksud kurang itu yang fardu, yang 5 waktunya ini kurang, baik itu subuh sampai maghrib masalamat tapi isya teh henteu gitu. Berarti kan naqisah, kurang sempurna. Maka la tuqbal aw la yuqbal sairu amali, tidak akan diterima seluruh amalannya. Makanya salat mah modal. Tidak akan dapat syafaat Nabi orang enggak salat mah enggak mungkin. Salat itu modal. Orang yang dapat syafaat Nabi itu kan banyak keterangannya, yang ahli sholawat, yang rajin sholawat dapat syafaat, kemudian yang Quran. Yang Quran, baca Quran memberikan syafaat, yang jihad memberikan syafaat dan lain sebagainya. Tapi itu modalnya harus ada. Modalnya itu sholat, karena dia yang merupakan patokan pondasi amal itu diterima atau tidaknya. Nah, jadi modal lah gitu. Orangnya kalau apa-apa tuh modalnya dulu. Ya, kamu nggak bengkel mau itu modal dulu. Kalau langsung mulikan oli teh modalnya repot. Mobil teh aya. Gitu. Besar oli mobil teh aya kan repot. Ini modalnya lah. Jadi baik itu syafaat, baik itu pahala, baik itu
lain sebagainya, itu semuanya harus punya modalnya itu adalah sholat. Makanya mau sedekah 1 triliun pun nggak sholat nggak akan diterima. Kebaikan dunia mungkin dapat penghormatan, kemudian nama baik, lain sebagainya, gitu. Tapi akhiratnya tidak dapat. Nah, begitu ya. Maka barangkali ada yang mau ditanyakan sebelum di televisi acara, ternyata di Masjid Al-Jabar itu banyak Quran yang hilang karena dibawa sama jemaah. Mungkin hari Yang Sabtu hilang. Minggu Di sini hilang ya. sampai Pak Ridwan Kamilnya itu bicara gitu. Jangan dibawa pulang gitu ya. Kalau menurut saya jangan begitulah. Menurut saya mah biarin aja, karena ternyata Jadi ngerti mau. Quran itu jadi dia bawa, dia katakan dia curi lah apapun, karena dia tertarik sama Quran kan, dan mudah-mudahan jadi belajar agama Islamnya itu nambah. Ya. Menurut saya mah Jangan kasih lagi dipermasalahkan. Quran. Ya kalau Qurannya banyak betul. Iya. Tapi kalau Qurannya segitu-gitu di masjidnya, itu orang buat bacanya nggak ada. Kayaknya Masjid Al-Jabar itu kaya gitu. Enggak kayak. Iya. Jadi Yang- terus-terusan aja tiap seminggu tuh hilang semua. Bukan begitu, kalau pingin minta aja panitia menyediakan 1000 Quran. Jadi tidak melatih orang mencuri, tetap nggak boleh mencuri. Yang saya khawatirkan itu mungkin kalau dia menganggap Quran dari Masjid Al-Jabar mah beda keberkahannya, beda beda khasiatnya, beda faidahnya, iya mah yang ditempel di panto misalnya gitu. Itu yang saya khawatirkan itu. Jadi dia punya keyakinan lain, itikat lain, Quran dari Al-Jabar mah beda. Rasul saja pakai sorban ataupun ini diminta sama Ya diminta dikasih. Nggak mencuri mah tetap nggak boleh apapun alasannya. Dok. bukan mencuri itu. Mengambil tanpa izin, ya mencuri. Dan begini Pak Haji, Harusnya kalau begitu mah panitia di sini disediakan 10.000 Quran. Yang mau silahkan minta ke panitia begitu. tapi kadang jadi modus juga. Kadang jadi modus orang tuh ngambil banyak, Dijual. Pak. Itu mah ekses akibat. Jadi negara kita mah miskin. Iya. Kalau itu Quran diambil lalu dijual, itu kan Quran itu kan amanah umat juga. Amanah umat untuk orang Ada dipakai. maksimumnya kan. Ya. Jadi itu mah teknis lah ya, bisa Kalau- bisa diatur di mana panitianya gitu. Kalau kaya raya, saldonya miliaran gitu. Ya. Yang jelas bukan justifikasi bahwa ngambil sesuatu di masjid itu boleh, tetap nggak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau pemprovnya ada dana ya sediakan saja wakaf Quran. Silakan ngambil 1 orang berjamaah, silakan. 1 orang dengan menunjukkan KTP tanpa fotokopi, Pak ya. KTP silakan. Dan Atau dia tanda tangan, cap jari boleh juga. itu kan tidak akan berjalan sepanjang tahun kan, terus. Ada limitnya gitu, sehingga semua orang pada punya Quran gitu. Mungkin masuk Pak Ridwan Kamil Pak, supaya orang tidak ini. di sini tuh terjadi ya 3 bulan lalu, 4 bulan lalu. Ya, Quran saya, Ya. Quran saya khusus ini ada CCTV nih. ya. Dia tuh ngambilnya tuh milih. Ini kan Quran banyak kayak gini, milih. Diambil 3 di sini yang paling mahal, yang paling bagus punya saya. Ya. Ngapain dia kalau cuma ambil Quran, ambil aja ini sini Qurannya. Gitu. Kalau buat Memang ngaji, niat Bang. dia. Jadi ada semacam modusnya gitu dia. Modus. Dulu pernah ada kitab mahal di mana hilang, ketemunya di pasar loak. Mau diminta nggak bisa, tetap harus ditebus. Nah ada semacam itu yang mentalnya ngambil itu untuk dijual. Tapi kalau diambil dipakai mah ya beda lagi tuh. Tetapi tetap itu tidak boleh menjustifikasi pengambilan barang tanpa hak. Karena bisa jadi itu juga mengurangi pahala dia nanti kalau dia baca Quran. Tetap minta ataupun memang pemerintah menyediakan itu lebih baik. Atau baca Quran yang ada di rumah kan bisa sebenarnya. Kenapa mesti ngambil yang di Al-Jabar? Itu loh. Yang perlu diperbaiki. Wallahu ta'ala bishawab wa taufiqun illa billah. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Kita lanjutkan lagi besok dalam kajian Zadul Ma'ad kitab Sirah Nabawiyah. Walakum minkum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.